Manchester United dikenal terlalu boros dalam menggaji para pemainnya. Akibatnya, The Red Devil kesulitan menjual para pemainnya yang bergaji tinggi. Progres revolusi skuad yang dibangun Erik ten Hag terancam mandek di tengah jalan. Pasalnya, pelatih asal Belanda ini gagal mendatangkan pemain incaran akibat skuad yang terlalu gemuk. Dengan komposisi skuad yang jauh dari kata sempurna, Erik ten Hag terancam gagal mewujudkan ambisi besarnya. Bagaimanakah kiprah buruk manajemen Manchester United yang kesulitan menjual pemainnya? Gagal mewujudkan revolusi besar Erik ten Hag. Manchester United punya kesulitan tersendiri untuk membangun skuad di musim 2023-2024. Hambatan ini disebabkan karena gemuknya skuad yang dimiliki Erik ten Hag. Sementara itu, banyaknya pemain setan merah yang tak membuat ten Hag merasa puas. Sebab banyak nama-nama yang hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan tampil di bawah ekspektasi. Beberapa nama tersebut seperti Donny van de Beek, Anthony Martial, Jadon Sancho, hingga Anthony Elanga. Situasi ini sempat membuat Erik ten Hag merasa kesal. Lantaran ten Hag, gemuknya skuad akan menciptakan masalah besar di kemudian hari. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di garis depan sampai sekarang, kami memiliki beberapa masalah secara kuantitas, bukan dalam kualitas tetapi dengan ketersediaan pemain. Anda pasti membutuhkan angka di sana jika ingin mencakup semua permainan, kalau mau sukses, kata ten Hag. Dilansir dari Sportsmall, tertulis pelatih Belanda memberikan permintaan kepada manajemen. Ten Hag ingin manajemen segera melepas pemain yang tak masuk ke dalam rencananya. Tujuannya untuk menambah pemasukan agar bisa lebih maksimal dalam aktivitas transfer. Hal ini wajar jika melihat situasi yang terjadi di dalam tubuh klub saat ini. Manchester United hanya memiliki anggaran sebesar 100 juta euro untuk belanja pemain. Alasannya, skuad setan merah harus membatasi pengeluaran untuk menghindari hukuman Financial Fair Play atau FFP. Meski begitu, ten Hag yakin dengan nama besar klub, ia tetap akan mendapatkan pemain incarannya. Satu-satunya hal yang saya tahu, Manchester United adalah salah satu klub terbesar dan saya pikir itu mungkin di antara dua klub terbesar di dunia dari perspektif basis penggemar. Jadi, klub ini harus bersaing untuk yang tertinggi di dunia, Liga Champions, Liga Premier. Tapi dalam sepak bola Anda membutuhkan dana untuk membangun skuad karena pada akhirnya level dari pemain Anda menentukan apakah Anda berhasil atau tidak, ujarnya. Kesalahan berulang manajemen. Manajemen Manchester United dikenal punya kebijakan yang buruk perihal gaji pemainnya. Manajemen The Red Devil selalu memberikan gaji fantastis untuk para pemain anyarnya. Cara ini dilakukan agar para pemain incarannya mau bergabung bersama skuad setan merah. Banyak pemain besar yang dilaporkan sudah enggan merapat ke Old Trafford. Mereka merasa The Red Devil sudah kehilangan pamornya sebagai klub raksasa. Manchester United dianggap bukan lagi klub yang bergelimang trofi yang bisa meraih kejayaan seperti dulu. Para pemain baru akhirnya mendapat tawaran gaji dengan nilai yang fantastis. Sebut saja Harry Maguire, Jadon Sancho, hingga Anthony yang langsung mendapat gaji super besar. Jadon Sancho menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Dilansir dari Spotrac, pemain berusia 21 tahun ini mendapat bayaran senilai 350.000 pounds per minggu. Berikutnya, Anthony langsung ditawarkan bayaran super besar senilai 200.000 pounds per minggu. Sementara Maguire mendapat gaji sekitar 190.000 pounds per minggu. Dalam 3 musim terakhir, Manchester United menjadi klub terboros dalam urusan gaji pemain. Total pengeluaran gaji skuad The Red Devils paling tinggi di Premier League. Musim lalu, total pengeluaran gaji tahunan setan merah ada di kisaran 194,515 juta pound sterling. Jumlah tersebut lebih tinggi dari Manchester City, Liverpool, hingga Chelsea. Manchester United akhirnya merasakan dampak buruk akibat memberi pemain baru dengan gaji fantastis. Setan merah kesulitan menjual para pemainnya ke klub lain. Sebagai contoh Harry Maguire, Jadon Sancho, hingga Anthony Martial yang tidak diminati banyak klub. Pasalnya gaji mereka terlalu tinggi untuk dibayarkan oleh klub lain. Maguire sendiri gagal bergabung ke West Ham United akibat gajinya yang terlalu besar.
The Hammers meminta sang pemain untuk menurunkan jumlah gajinya jika ingin hengkang. Namun Maguire malah menolak dan lebih memilih bertahan di Manchester United. Selain itu, sang pemain juga sempat meminta kompensasi gaji jika meninggalkan Setan Merah. Syarat ini diajukan Maguire untuk mengakali penurunan gajinya jika bergabung bersama West Ham. Dirinya meminta pihak Setan Merah memberikan pesangon sebesar 15 juta pound sterling. Sementara Setan Merah juga kesulitan menawarkan Jadon Sancho ke klub lain. Mantan pemain Borussia Dortmund ini masih kesulitan menampilkan potensi terbaiknya di Manchester United. Aston Villa sempat mendekati sang pemain, namun mundur setelah gagal mencapai kesepakatan gaji. Mereka enggan mengorbankan struktur gaji klub demi menampung Sancho. Kemudian Anthony Martial juga gagal dijual The Red Devils di musim panas ini. Pemain asal Perancis ini lebih sering berkutat dengan cedera di musim lalu. Bayaran besar yang didapat Martial senilai 250.000 pounds per pekan membuat banyak klub ogah memboyongnya. Pundit Sky Sports, yakni Graham Souness, telah menyarankan Manchester United untuk segera menjual Martial. Dia adalah bocah yang berbakat saat datang ke Manchester United. Namun, Martial selalu gagal melakukannya secara konsisten. Ini waktunya dia pergi dari Manchester United. Mereka butuh striker baru yang lebih baik darinya, ujar Souness dengan tajam. Permasalahan gaji ini juga membuat Erik ten Hag merasa terbebani. Bagaimana tidak, The Red Devils dikabarkan telah menghabiskan 209 juta pounds per tahun untuk membayar gaji para pemainnya. Angka tersebut jauh lebih besar dari sang rival Manchester City yang hanya menghabiskan 201 juta pounds. Oleh sebab itu, Erik ten Hag berusaha memperbaiki sistem gaji para pemain Setan Merah. Pelatih asal Belanda ini akan menerapkan batasan gaji maksimal 200.000 pound sterling per pekan. Dengan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban finansial Manchester United. Namun ini menjadi kabar yang buruk bagi beberapa pemain, seperti Casemiro, Rafael Varane, hingga Jadon Sancho. Ketiga pemain ini memiliki gaji mencapai 300.000 pounds per pekannya. Namun sayang, langkah yang dilakukan oleh Erik ten Hag mendapat penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya ada legenda Liverpool yakni Gary Neville. Membatasi gaji adalah kebijakan yang radikal. Gaji 200.000 pounds per pekan gak akan dapetin Declan Rice dan Jude Bellingham, apalagi Mbappe, ucap Neville. Tindakan ini juga dinilai sudah tidak terlalu waras oleh sebagian orang, sebab manajemen Manchester United sudah memangkas gaji para pemain selama satu musim, yakni di musim 2022-2023. Saat itu mereka memotong gaji pemain sebesar 25% akibat bermain buruk di musim 2021-2022. The Red Devil juga tampil buruk dengan gagal masuk ke Zola Liga Champions. Sulit dapat untung setelah jual pemain. Selain dihadapi dengan masalah gaji, Setan Merah juga dihadapi dengan masalah transfer. Para petinggi Setan Merah menjual para pemainnya dengan harga murah. Padahal sebelumnya para pemain ini didatangkan dengan harga yang cukup mahal. Mulai dari Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Alex Telles, hingga yang terbaru, Fred. Fred sendiri didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan mahar 59 juta euro. Akan tetapi Setan Merah menjualnya ke Fenerbahce dengan harga 9 juta euro saja. Selain itu, Manchester United juga tak serta-merta bebas begitu saja melepas para pemainnya. Terkadang mereka harus menanggung gaji pemain dengan kompensasi. Hal tersebut pernah terjadi ketika Paul Pogba dijual oleh Setan Merah ke Juventus pada tahun 2022. Saat itu Setan Merah harus membayar Pogba sebesar 15 juta pounds atau 288 miliar rupiah. Hal tersebut disebabkan karena Pogba masih terikat kontrak hingga akhir tahun 2022. Oleh sebab itu, The Red Devils harus membayar gaji Pogba selama satu musim atau 12 bulan ke depan. Selain itu, Manchester United juga kerap menjual para pemain akademinya secara murah. Sebagai contoh, ada Zidane Iqbal yang dilepas oleh Setan Merah ke FC Utrecht dengan biaya 1 juta euro saja. Kondisi itu berbalik dengan sang rival Manchester City sebab mereka menjual pemain akademinya dengan mahal. Seperti James Trafford yang digaet oleh Burnley dengan mahar 20 juta pounds. Dengan beberapa permasalahan di atas, akankah Manchester United mampu menyelesaikannya dengan cepat?